Selamat tahun baru, boleh katakan kiri kanannya selamat tahun baru. Kiri kanan, depan belakang, Bapak Ibu kasih senyuman yang terbaik, senyuman tahun baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Yang percaya katakan amin saudara. Berapa banyak yang semangat masuk tahun 2025, lambaikan tangan saudara. Katakan Hari ini firman Tuhan berjudul Start with God. Mulai dengan Tuhan. Tapi bukan cuma mulai dengan Tuhan, kita percaya bahwa nanti mengakhiri 2025, kita juga mengakhirinya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. So hari ini di minggu pertama, di bulan Januari 2025, mari kita belajar bersama-sama untuk memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Katakan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Katakan amin saudara. Saya mau buka dengan satu statement. Next dikatakan seperti ini. Mulai dengan Tuhan akan berakhir dengan kemenangan. Mulai dengan kekuatan diri sendiri akan berakhir dengan kekalahan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mulai dengan Tuhan akan berakhir dengan kemenangan. Mulai dengan kekuatan diri sendiri akan berakhir dengan kekalahan. Jadi mari kita memulai segala sesuatu di tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan saudara. Mari awali 2025 bersama dengan Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan 2025 tahun ini saudara, mungkin akan ada banyak ujian. Namun resapi dan lakukan ini dalam keseharian saudara. Mulai di Januari ini, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis, studi, keluarga, bahkan dalam setiap hal yang kita lakukan. Mulai dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan yang besar. Kalau kita mulai dengan kekuatan diri sendiri, kita hanya akan jatuh di lubang yang sama. Kita hanya akan kalah di tempat yang sama saudara. Masalah akan selalu ada. 2025 Tuhan berjanji ini tahun penuaian. Katakan kiri kanan saudara, tahun penuaian. Bukan cuma satu hal kita tuai. Bukan cuma berkat secara jasmani. Tapi kesehatan kita akan tuai bersama-sama, katakan amin. Kita diberikan kesehatan daripada Tuhan karena itu melebihi apapun saudara di dunia ini. Hari ini mari kita lihat, masalah akan selalu ada. Tapi mari kita belajar untuk fokus bukan kepada seberapa besar masalahnya, tapi kepada seberapa besar Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan seberapa besar masalahnya, masalah itu bisa besar bisa kecil. Tapi kita lihat seberapa besar pun masalah, Tuhan kita tetap lebih besar daripada masalah itu. Tuhan kita lebih besar daripada sakit penyakit yang sedang kita derita. Tuhan kita lebih besar daripada pergumulan kita. Mari fokus kepada seberapa besar Tuhannya, bukan seberapa besar masalahnya. Mulai dengan Tuhan, berakhir kemenangan. Kekuatan kita, kalau kita mulai dengan kekuatan kita, berakhir dengan kekalahan. Bahkan di dalam musim kekeringan sekalipun saudara, tetap akan berakhir dengan kemenangan kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita. Itu janjinya Tuhan. Pesan Tuhan di awal tahun dari Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Dan ini juga ayat yang kita dapat beberapa waktu yang lalu, di beberapa minggu yang lalu. Mazmur 27 ayat yang ke-14, kita baca sama-sama. Dikatakan seperti ini, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Katakan amin saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Katakan kiri kanan saudara, kuatkan, teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Masuk 2025, harusnya kita semakin sadar bahwa kita ada di penghujung akhir zaman saudara. Benar-benar di hujung zaman. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di mana-mana, perang yang semakin mencuat. Awal tahun ini kita dibuka dengan berita-berita pesawat jatuh. Saya percaya orang-orang korban yang ada di pesawat Jeju Air tidak pernah kepikiran. Keluarga yang ditinggal pun tidak akan pernah terbayang dan kepikiran bahwa mereka akan ditinggal keluarga mereka. Dan ada beberapa cerita-cerita yang cukup menyentuh hati.
ketika kita baca. Tapi tidak ada yang mengira bahwa hal itu akan terjadi. Bahkan pesawat itu lagi landing, saudara. Dan kecelakaan itu terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bakal mengetahui hal itu akan terjadi. Tapi kalau saudara ada sampai dengan hari ini, saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk masuk ke 2025. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berapa banyak yang bersyukur kita ada sampai dengan hari ini. Lambaikan tangan saudara, katakan aku bersyukur Tuhan. Sore hari ini tadi bahkan ada kabar, ada salah satu pengacara di Indonesia, nggak usah disebutkan namanya, yang baru juga meninggal dunia. Kita tidak akan pernah tahu saudara, kapan Tuhan akan memanggil kita. Tapi percayalah bahwa hari-hari ini kalau kita masih ada di tempat ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, bukan cuma hidup, tapi mengalami apa janjinya Tuhan. Katakan amin saudara. Dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Gembala kita juga menyampaikan di pesan malam 31 Desember kemarin, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang 9. Ini mengenai keadaan manusia pada akhir zaman ini saudara. Dikatakan seperti ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Next. Bahkan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti orang Kristen yang disebutkan di ayat ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kita sama-sama ulangin 1, 2, 3. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Berarti orangnya bebal, pengen diajar, tapi gak pernah mau tahu yang mana yang benar saudara. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kenapa akhirnya begitu banyak orang di luar sana? Kalau kita lihat, apakah kita akan menemukan dan melihat orang-orang seperti ini hari-hari ini? Jawabannya adalah yes. Jawabannya adalah ya, karena firman Tuhan sudah berkata seperti itu, dan semua firman Tuhan harus terjadi penggenapannya di dalam kehidupan kita saudara. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena iman mereka tidak tahan uji. Awalnya, makanya pesan Tuhan hari ini, awal kita harus mulai dengan Tuhan. Tapi bukan cuma mengawali dengan Tuhan, di tengah masalah sekalipun kita tetap mengandalkan Tuhan. Sampai mengakhiri tahun ini sekalipun nanti kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan kita. Katakan amin saudara. Banyak orang yang imannya tidak tahan uji. Dan akalnya bobrok, dikatakan seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang hakim yang ada di Alkitab. Yang sebenarnya dari lahir sudah Tuhan pilih. Dan Tuhan berikan dia kuasa yang luar biasa. Karena dia dipilih Tuhan bukan hanya untuk keluarganya, namun untuk satu bangsa, bangsa Israel. Dan orang ini akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Siapa dia? Dia yang bernama Simson. Sama-sama katakan Simson. Bukan Simson Betawi ya saudara. Saudara tahu film Simson Betawi? Itu dari Betawi. Kalau ini Simson original dari Israel saudara. Simson dilahirkan, lahir sebagai hasil dari rencana Tuhan dalam kehidupan seorang yang bernama Manoah, beserta dengan istrinya. Nah, Simson ini lahir pun ajaib, karena Tuhan memilih istri Manoah. Istri Manoah tidak bisa melahirkan, tapi Tuhan membuat mujizat. Sehingga lahirlah anak yang luar biasa ini yang bernama Simson. Simson memiliki talenta dan potensi, bahkan kekuatan yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, saudara. Sebelum Simson gak ada orang seperti Simson. Sesudah Simson juga gak ada orang seperti Simson. Cuman Simson satu-satunya orang yang dikaruniai rambut yang panjang. Dan rambut yang panjang itu memberikan dia kekuatan yang extraordinary, yang luar biasa. Yang melebihi orang pada umumnya. Itu gambar yang saya temukan, dia sedang merobek mulut singa
Kira-kira sekuat itulah Simson pada waktu itu, saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, lihat yang gondrong. Gak, bercanda aja. Saudara, tujuannya satu. Ketika Simson hari itu Tuhan mengizinkan untuk dia lahir. Simson punya satu tujuan untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin pada waktu itu, saudara. Tapi kita lihat sama-sama hari ini. Kenapa begitu menarik kehidupan Simson? Kita akan belajar bersama-sama. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima berkata seperti ini. Sebab, ini firman Tuhan dikatakan, engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Makanya dia gak akan potong rambut. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson memulai dengan Tuhan. Sama-sama katakan, Simson memulai dengan Tuhan. Dia mulai dengan Tuhan, tapi di tengah jalan sayangnya Simson melakukan banyak kesalahan. Sayangnya Simson melakukan banyak perbuatan-perbuatan bodoh. Karena dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan potensinya, dia mengandalkan talentanya. Bahkan Simson lupa bahwa semua adalah berasal daripada Tuhan. Kekuatan yang dia miliki pun berasal daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata seperti ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Seperti itu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dikatakan apa saudara? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan itu yang Simson lakukan pada waktu itu. Mari kita lihat bersama Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-16. Saudara nanti kalau mau lihat full ceritanya Anda bisa buka di rumah. Hakim-Hakim pasal 15 ada satu kejadian di mana Simson memukul habis 1000-an orang Filistin. Firman Tuhan berkata seperti ini, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Saudara, hari itu Simson berkata, dengan rahang keledai. Sama-sama katakan dengan rahang keledai. Bangsa keledai itu dihajar. Dengan rahang keledai 1000 orang dipukul. Saudara pernah lihat rahang keledai? Ada yang udah pernah lihat? Belum, saya juga belum. Sama kok kita. Tapi saya cari rahang. Yang saya ketemu bukan rahang keledai. Ini rahang tuna. Karena gampang carinya. Tapi paling enggak saudara-saudara harus mengerti kurang lebih. Saya coba cari, ternyata panjang rahang keledai kurang lebih hanya 18 sampai 20 cm. Ya kurang lebih lah, lebih besar sedikit mungkin. Tapi dengan rahang ini 1000 orang dipukul habis oleh Simson. Tapi di sini saudara harus ngerti, dia tahu nggak bahwa kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan. Rahang keledai hanyalah rahang biasa yang tinggal dibuang begitu saja dan jadi sampah. Tanpa Tuhan, rahang ini cuma rahang biasa. Tapi harusnya dia sadar, karena Tuhan, rahang keledai jadi rahang yang luar biasa. Dan Tuhan membuat mujizat dari sesuatu yang gak diperhatikan orang, sesuatu yang menurut orang bodoh, sesuatu yang dianggap manusia tidak berarti, tapi Tuhan bisa pakai menjadi mujizat. Katakan amin saudara, itulah Tuhan kita. Tapi di ayat ini, Simson bilang ini, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Mungkin sambil dia nyanyi, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan bangganya dia nyanyi, 1000 orang tumbang karena rahang. Tapi pertanyaannya saudara, di mana Tuhannya? Itu pertanyaannya. Kenapa dia nggak menyebut nama Tuhan di sana ketika dia tahu bahwa semua berasal daripada Tuhan? Dia bilang dengan luar biasa, dia mengagung-agungkan si rahang keledai ini. Dan pada akhirnya di ayat ini, Simson
salah mengambil tindakan. Dia lupa bahwa rahang itu gak bisa jadi apa-apa tanpa Tuhan. Dia gak melibatkan Tuhan di sana, dia gak bersyukur di sana, dia bahkan gak menyebut nama Tuhan. Yang dia sebutkan hanya rahang keledai. Saudara, sama seperti Simson yang mengagungkan alat atau instrumen yang Tuhan pakai untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Sering kali itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita lebih fokus, lebih bangga akan pencapaian kita, alat yang Tuhan pakai untuk mendapatkan mujizat di dalam kehidupan kita daripada kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau mengajar kita, mengingatkan kita bahwa jangan kita sembah rahangnya, tapi mari kita bangga akan Tuhannya. Katakan amin saudara. Sering kali kita bangga akan pencapaian kita, tapi kita lupa semua pencapaian yang kita capai karena Tuhan. Semua yang bisa kita lakukan sampai hari ini itu cuma karena Tuhan. Simson lupa bahwa itu Tuhan yang kerjakan, bukan dia. Bukan rahangnya, rahangnya mah gak ada apa-apanya saudara. Tapi Tuhan yang bekerja, makanya rahang keledai itu bisa jadi mujizat mengalahkan ribuan orang Filistin hari itu. Dikalahkan dengan benda yang gak masuk akal. Saudara kebayang kan? Pas mau berantem, Simson bawa ini. Kira-kira diketawain gak sama 1000 orang Filistin? Nih gue bawa tulang, lu bawa apa? Gak mungkin saudara. Tapi ternyata dengan tulang itu, jawbones dari keledai, rahang keledai, dia bisa memukul 1000 orang Filistin. Hari ini mari mulai dengan statement ini saudara, next. 2025 ini jangan mengandalkan rahang keledaimu atau talentamu atau kekuatanmu bahkan potensimu. Namun mari andalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. Karena Tuhan yang luar biasa, dia bisa melakukan mujizat lewat hal-hal yang gak masuk akal. Itulah Tuhan kita. Berapa banyak saudara di sini yang pernah merasakan mujizat Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak saudara di tempat ini yang selama berapa puluh tahun ini ngerasain mujizat Tuhan yang kadang-kadang gak masuk akal saudara? Lambaikan tangan saudara. Kok bisa Tuhan? Kok bisa? Kenapa Tuhan bisa melakukan ini? Kok bisa? Itu gak masuk akal. Dan harusnya Simson hari itu bisa berkata seperti ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Ku terkagum. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri, oh, kesempatan yang baru. Mari katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biar ini jadi doa setiap kita saudara. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari angkat tangan saudara, katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan. Mari sekali lagi katakan, karena oh, semua yang baik Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan mari sampaikan kepada Tuhan malam hari ini. Kami ingin mengenal Engkau 2025 ini lebih lagi Bapa. Ku
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berapa banyak saudara yang mau berkata, aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi 2025 ini. Lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Karena itu jangan memuja alatnya. Jangan bangga akan instrumennya. Jangan bangga akan pencapaian kita. Tapi puji Dia. Sembah Dia. Karena apa saudara? Karena ada kuasa Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ada urapan Roh Kudus. Ada kuasa kebangkitan Tuhan. Yang dapat membawa kita, dapat mengalami kemenangan dalam setiap musim kehidupan kita. Karena itu bukan karena alatnya, tapi karena kuasa dari Tuhan. Itu yang membawa kita masuk dalam kemenangan. Karena itu saudara, hari ini ambil apa yang kau punya. Meskipun gak masuk akal. Meskipun Tuhan cuma bilang, ini loh, rahang loh. Gak masuk akal loh. Mungkin orang bilang, kerjaanmu mah gak masuk akal, gak akan hidup loh pakai itu. Kamu gak akan bisa hidup dengan pekerjaan yang sekarang. Dan kita bilang sama Tuhan, gimana Tuhan? Cuman ini dan ini pun dianggap remeh orang. Percayalah akan kuasa Tuhan. Yang dianggap remeh orang, Tuhan akan angkat dengan luar biasa. Katakan amin saudara. Yang kita butuhkan bukan senjata yang baru. Simpson gak butuh senjata, dia gak butuh pedang, dia gak butuh tombak. Dia cuman butuh keledai waktu itu. Rahang keledai saudara. Yang dianggap orang cuman sampah, Tuhan bisa pakai itu jadi senjata saudara. Yang kita butuhkan bukan senjata yang lebih canggih. Yang kita butuhkan di tahun ini bukan uang yang lebih banyak lagi. Yang kita butuhkan adalah nyembah Tuhan lebih lagi. Yang kita butuhkan iman yang lebih kuat lagi. Anda butuh hikmat untuk berinovasi dalam pekerjaan saudara. Sehingga berkat itu akan mengalir dalam hidup saudara. Mari kita lihat. Jangan cuma terpana akan pencapaiannya. Walaupun sederhana. Walaupun kecil, bilang kiri kanan, walaupun sederhana, walaupun kecil. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus itu lebih besar, lebih banyak daripada apa yang dunia ini bisa tawarkan saudara. Dan kita akan melihat 2025 bagaimana Tuhan pakai rahang yang gak dianggap orang itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Simpson salah langkah karena dia memuja rahangnya. Dia gak memuja Tuhannya pada waktu itu. Padahal kalau rahang itu gak ada, Tuhan bisa pakai yang lain. Dan hari ini Tuhan mau ngajar kita gak harus suka dengan senjata yang Tuhan kasih. Atau kita gak harus suka dengan mungkin pekerjaan yang sedang kita lakukan hari ini. Karena kita hidup di generasi, di musim, di zaman dimana kita lebih mementingkan like. Coba tanya kiri kanannya, kamu pernah like foto saya gak? Saudara, ketika kita post sesuatu, kita cari, kita lihat berapa menit lagi. Udah berapa nih like-nya? Kita lihat udah berapa nih yang like foto saya. Rasanya hidup kita di zaman ini ditentukan oleh like or dislike dari orang. Padahal Tuhan mau bilang, gak semua yang kita lakukan harus yang kita suka. Tapi kadang-kadang yang gak kita suka Tuhan bisa bikin jadi mujizat yang besar. Katakan amin saudara. Karena bukan apa yang kita suka yang penting, tapi apa yang Tuhan suka yang penting di dalam kehidupan kita. Terkadang kita ditaruh di tempat di mana pekerjaan yang buat kita, aduh benci kali Pak, ngelihat muka bos saya, enak banget Pak. Saya mau berhenti aja Pak, udah gak tahan kerja di sana, bos saya cerewet kali Pak. Saudara tahu, masih banyak orang yang ngantri cari kerja. Terus kita ngeluh, aduh Tuhan, kenapa cuma motor bebek dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bebek mulu. Kapan ganti jadi kijang yang kakinya 4? Saudara tahu masih banyak orang yang jalan kaki. Ketika kita bilang, Tuhan kapan aku dapat mobil baru, kapan dapat mobil yang lebih mewah lagi. Saudara tahu banyak orang yang mendambakan punya kendaraan. Karena itu hari ini kita harus melihat. Gak semua yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka. Biarlah itu menjadi sesuatu yang bisa Tuhan lakukan saudara di dalam kehidupan kita. Saudara harus ngerti bahwa si rahang itu adalah mujizat yang fresh. Sama-sama katakan mujizat yang fresh yang Tuhan berikan. Mungkin gak besar, tapi rahang keledai itu habis bantai 1000 orang gak rusak, gak hancur.
Karena mujizat Tuhan, ketika dia berikan mujizat, mujizat itu gak akan pernah rusak, gak akan pernah hancur, gak akan pernah basi, gak akan pernah kadaluarsa. Karena Tuhan selalu tepat waktu, mujizatnya selalu luar biasa. Katakan amin saudara. Itulah Tuhan kita. Mujizatnya selalu tepat waktu. Katakan amin saudara. Berapa banyak saudara yang masih mau mengalami mujizat Tuhan 2025 ini? Lambaikan tangan saudara, katakan wuh. Dan tahukah saudara, ternyata ketika kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisa menang. Next. Kita bisa menang mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ternyata akan habis, akan capek, akan kelelahan, dan akhirnya kita stres, kita mundur. Kenapa? Karena semuanya dari kekuatan kita sendiri. Ketika berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Sama-sama katakan, kita terbatas. Mungkin kita bisa menang hari ini, tapi besok belum tentu. Mungkin kita bisa bikin perencanaan yang luar biasa, tapi dengan kekuatan sendiri, semua ada batasnya saudara. Semua ada batasnya, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang terbatas. Katakan amin. For nothing is impossible untuk Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi hari ini kalau kita terus berjuang setengah mati dengan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, percayalah one day kita akan nyerah. Satu hari nanti kita akan masuk ke dalam fase capek, depresi, kita stres, kita terlalu banyak masalah dalam kehidupan kita. Karena kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gak pernah mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ketika kita capek, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Katakan amin saudara. Ketika kita mulai lesu, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah gak sanggup. Tuhan bilang, tangan kananku yang kuat yang akan menopang kehidupanmu. Katakan amin saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari itu Simson gak sadar. Dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Sampai di satu ayat, di pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Saudara lihat ini, dia baru sadar kalau dia butuh Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tak bersunat itu. Saudara, pada akhirnya Simson berseru kepada Tuhan. Akhirnya dia sadar bahwa dia gak sanggup sendiri. Akhirnya dia sadar. Saudara tahu, kalau kita lihat di ayat ini, dia sedang mengeluh sama Tuhan. Mungkin bisa terkesan marah-marah. Masa Tuhan aku udah haus banget Tuhan, aku udah haus sekali. Kenapa sekarang kau biarkan aku dan aku bisa mati kehausan dan aku dibunuh oleh orang-orang tidak bersunat itu. Sambil ngomel-ngomel dia berseru kepada Tuhan. Saudara, ternyata ayat ini merupakan penggenapan Yeremia tadi. Kalau kita jauh dari Tuhan, hidupnya seperti di semak bulus di padang belantara. Dia tidak mengalami keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, kekeringan, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sama seperti Simson pada waktu itu. Sampai dia sangat haus, baru dia berseru kepada Tuhan hari itu. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita udah sangat haus. Jangan sampai kita udah tinggal satu-satu napasnya, kita baru berseru kepada Tuhan. Tapi percayakah saudara, sekali kita berseru, Tuhan menjawab. Berapa banyak yang percaya, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Lambaikan tangan saudara. Masih ragu-ragu angkat tangan nih. Lambaikan tangan saudara. Kalau Anda kurang percaya, kita buka ayat 19. Ketika Simson berseru, saudara lihat, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu. Dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Walaupun, sama-sama bilang walaupun Simson berseru kepada Tuhan dengan marah-marah, Tuhan jawab doanya. Tuhan jawab seruan doanya. Saudara harus ngerti, Tuhan bikin mujizat lagi sini. Kenapa? Karena di lehi itu tidak ada air. Lehi itu tempat yang sangat kering, tidak ada mata air di sana. Tapi tiba-tiba Tuhan bikin di musim kekeringan Simson pada waktu itu. Namun ketika dia berseru, maka keluarlah air di sana dan menjadi mata air yang luar biasa. Saudara, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, walaupun di tengah musim kekeringan sekalipun, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan membuat mujizat di musim kekeringan sekalipun. Katakan amin saudara.
Yang gak ada mata air, Tuhan bisa bikin menjadi mata air yang meluap-luap dengan luar biasa. Karena kita berseru kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik? Berapa banyak saudara yang pernah melakukan salah sama Tuhan dan berdosa sama Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Bukankah kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini? Bukankah kita patut bersyukur karena Tuhan luar biasa? Kita masuk 2025 berarti masih ada janji Tuhan yang akan kita terima. Bukankah kita bersyukur 2025 kalau kita diizinkan maka akan ada double anugerah terjadi atas hidup saudara? Katakan amin saudara. Hari ini berkata sama Tuhan, Tuhan aku sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Saudara, hari itu Simpson mungkin merasa, kalau Tuhan gak jawab, dia mati kehausan. Hari itu mungkin rasanya buat Simpson next adalah the end. Sama-sama bilang the end. Kalau udah the end udah selesai saudara. Udah selesai, cerita Simpson akan selesai di sana kalau Tuhan gak menjawab seruannya Simpson. Dan Simpson mati konyol karena haus, karena kehausan. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Sama-sama katakan Tuhan itu luar biasa. Saya tak cari dari terjemahan beberapa terjemahan Alkitab yang berbeda. Ternyata di end itu Tuhan ubah. Setelah Simpson berkata rasanya ini di end, rasanya ini selesai. Ternyata Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupannya Simpson saudara. Hari itu Tuhan ubah the end, next menjadi then. Sama-sama katakan the end menjadi then. Yang tadinya menurut kita 2024 udah selesai, Tuhan bilang then, lalu aku akan membuat mujizat ke dalam kehidupanmu. Menurut kita udah gak bisa apa-apa lagi, gak ada pertolongan lagi. Tuhan bilang then I will make miracle upon your life. Aku akan membuat mujizat ke dalam kehidupan saudara. The end Tuhan ubah jadi then. Yang tadinya selesai, Tuhan bilang engkau belum selesai. Bilang kiri kanan engkau belum selesai. Jangan berhenti. Berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini saudara, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. From the end Tuhan ubah jadi then, katakan yes. Yang tadinya kita pikir udah selesai semuanya, Tuhan bilang then I will make miracle. Lalu aku buat mujizat. Selanjutnya aku akan buat mujizat lagi dan lagi. Maka tergenapilah ayat Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, kita baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan, itu janji Tuhan saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Engkau akan tetap menghasilkan buah meskipun dalam tahun kekeringan. Enggak usah khawatir. Katakan kiri kanannya, jangan khawatir. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Allah yang bela, siapa lawan kita? Katakan amin saudara. Ketika Allah membela kehidupan kita, rencana manusia apapun terhadap kehidupan saudara enggak akan pernah terjadi. Katakan amin. Karena segala sesuatu Tuhan yang bela dalam kehidupan kita. Tapi kata kuncinya hari ini adalah sabar. Katakan kiri kanan saudara, sabar. Jangan buru-buru. Kita bilang ini tahun penuaian. Saudara tahu penuaian ada waktunya. Ketika kita nabur sesuatu kan gak langsung kita tuai. Penuaian ada waktunya. Ada musim menabur, ada musim menuai. Tapi hari ini kita percaya mulai dari Januari ini musim menuai. Katakan amin saudara. Tinggal Anda tunggu waktu Tuhan yang terbaik di tahun ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Penuaian pun ada waktunya. Jadi sabar. Gak usah buru-buru. Bilang kiri kanannya gak usah buru-buru. Ikutin waktunya Tuhan. Pak udah kebelet mau kawin. Gak usah buru-buru. Ikutin waktunya Tuhan. Katakan amin saudara. Pak cepat mau kaya pak. Katanya 2025 tahun penuaian. Saya pasti tuai pak. Saya pergi ke dukun aja ya pak. Enggak bisa saudara. Kita gak akan terima apa-apa. Kalau kita mau yang instan. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Penuaian pun ada waktunya. Jangan buru-buru.
cari wajah Tuhan, pasti Tuhan tolong. Katakan amin saudara. Tapi jangan seperti Simson yang satu ini. Ini masih terus berlanjut saudara, ceritanya beberapa hal yang dia masih lakukan. Jadi dia udah dapat mujizat, dia udah kalahkan orang Filistin 1000 orang dengan rahang keledai yang gak masuk akal. Tapi ternyata Simson adalah orang yang masih belum dikontrol oleh roh Tuhan. Dia masih dikontrol oleh kedagingannya dan hawa nafsunya. Kalau Anda baca nanti di rumah, pasal 14, Simson itu nikah. Jadi dalam hidup Simson ada 3 wanita. Yang pertama perempuan di Timna, dia udah nikah di sana. Tapi di pasal 16 dikatakan ayat pertama, saudara, bahkan ayat pertama, pasal 16 ayat yang pertama. Simson sampai di Gaza, saya cari terjemahan yang berbeda karena saya penasaran. Ternyata ditulis di sana, di pasal 16 ayat yang pertama, dia tidur dengan seorang pelacur. Padahal baru terima mujizat loh. Padahal baru terima semua yang baik dari Tuhan loh. Tapi dia tetap menuruti kedagingannya. Dia tetap menuruti hawa nafsunya sampai dia ketemu perempuan yang ketiga yang bernama Delila pada waktu itu. Saudara, saya yakin Simson tahu itu salah. Karena dia hamba Tuhan. Dia nazirnya Allah. Tapi masalahnya di sini adalah dia berusaha dengan kekuatan dirinya sendiri untuk keluar dari gelap itu. Saudara, berapa banyak yang datang di tanggal 31 Desember malam? Lambaikan tangan saudara. Berarti saudara cukup banyak yang mendengar pesan dari Bapak Gembala kita tentang the power of separation. Kita harus terpisah dari gelap kepada terang. Sama-sama katakan, dari gelap kepada terang. Dan hari itu Simson masih berusaha dengan kekuatannya untuk keluar dari gelap. Dia belum mengandalkan Tuhan. Makanya hari itu saudara, dia belum bisa keluar. Dia udah terima mujizat, tapi habis itu dia bikin dosa. Dia terima mujizat, tapi bikin dosa. Dia terima mujizat, tapi dosa jalan terus. Saudara, hati-hati. Kita gak bisa hidup di 2 dunia. Karena lama-lama kita akan dimuntahkan sama Tuhan. Karena Tuhan akan merasa jijik. Kenapa Tuhan udah kasih mujizat, tapi kita tetap melacurkan diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik, terhadap hal-hal kegelapan. Dan Pastor Hani mengingatkan kita waktu itu. Tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Sama-sama katakan, tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Kalau Anda mau penggenapan double grace terjadi, maka persiapkan diri saudara. Katakan amin saudara. Jangan mau terlibat lagi dalam kegelapan itu. Harus keluar dari kegelapan itu, tapi bukan dengan kekuatan sendiri, bergantung kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Karena kalau kita berusaha dengan segenap kekuatan kita untuk keluar dari kegelapan itu, gak akan bisa. Kita butuh Tuhan. Atau mungkin hari ini kita masih menikmati hidup dalam kegelapan itu. Atau mungkin kita hidup penuh dengan asumsi saudara. Pikiran negatif, hati-hati. Karena Simson hari itu sendiri menikmati, dia enjoy menikmati kegelapan itu. Dia enjoy dengan talentanya, kekuatannya, potensinya. Dia terima mujizat, dia enjoy. Tapi dia juga enjoy menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa hari itu. Itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidup Simson. Simson hidup ketika dia ketemu Delila. Akhirnya dia ketemu nih, menurut dia. Sekali lagi saya katakan, menurut Simson. Bukan menurut Tuhan ya. Menurut Simson. Saudara yang mau menikah atau masih mau cari jodoh, hati-hati. Bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Katakan amin saudara. Menurut Simson, Simson berasumsi Delila cinta mati sama Simson. Kalau Anda baca percakapan Simson dan Delila, itu nampak kali saudara. Kelihatan banget bahwa Delila pengen sesuatu dari Simson. Yang akhirnya menjebak Simson. Kenapa dia tanya-tanya sampai sekepo itu? Rahasia kamu apa? Kok bisa kuat banget? Kalau kamu gak kasih tahu, kamu gak cinta sama saya. Delila bilang gitu. Mulutnya memang manis sekali. Tapi apakah Simson sebodoh itu? Saya rasa gak mungkin. Tapi Simson, bahasa anak zaman sekarang, denial. Saudara tahu? Dia denying perasaan itu. Dia keep on denying. Menurut dia enggak lah, gak mungkin Delila mau ngapa-ngapain saya. Dia pasti cinta mati sama abang. Saudara, dia pasti cinta mati sama saya. Itu asumsi
Simson. Dan sampai di satu titik, Simson membeberkan semuanya sama Delila. Kelemahan dia ada di mana. Dan satu malam itu, Simson ditangkap. Begitu rambutnya dipotong, yang ototnya gede langsung gak bisa ngapa-ngapain. Langsung lemah, gak berdaya. Dan hari itu Simson ditangkap, di penjara. Begitu di penjara apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin, matanya dicongkel dua-duanya dan Simson menjadi buta. Dan saudara, yang lebih menyedihkan lagi, Simson harusnya seorang pahlawan. Tapi saudara tahu, di dalam penjara Filistin, Simson jadi apa? Bukan pahlawan lagi, dia jadi pelawak. Saudara baca di Alkitab, Simson lagi buta, gak ada mata, disuruh melawak sama mereka. Akhirnya Simson melawak menghibur orang-orang Filistin, sangat menyedihkan. Saudara, tapi hari itu bangsa Filistin bukan cuma mau mempermalukan Simson semata, tapi mereka sedang mempermalukan Tuhannya Simson. Pada waktu itu, Anda harus mengerti dulu, bangsa Filistin sedang mempermalukan Tuhannya Simson, Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena Simson sedang menuruti hawa nafsunya kepada Delila. Nah pertanyaannya saudara, kenapa Simson masih melakukan hal itu? Padahal dia udah terima mujizat. Banyak orang Kristen di luar sana yang juga sama. Terima mujizat tapi dosa jalan terus. Terima kebaikan Tuhan tapi balik lagi kepada dosa yang lama. Karena satu hal ini, next kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak tahu siapa diri kita dan tidak menghargai apa yang telah Tuhan taruh dalam diri kita, kita akan tertipu untuk menukar semua itu dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita nggak tahu siapa identitas kita. Saudara, malam hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saudara adalah anak-anak yang ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Anak-anak raja yang akan menuai di tahun ini, yang akan mendapatkan double grace di tahun ini. Katakan amin saudara. Yang tidak akan gampang tertipu oleh tipu daya iblis. Yang gak akan gampang menukar semua yang Tuhan sudah berikan dengan hal-hal yang gak penting. Itulah kita. Katakan amin saudara. Bilang katakan itulah kamu. Karena itu jangan gampang untuk menukar semua yang Tuhan sudah berikan. Hari itu Simson menukar semua yang Tuhan sudah berikan dengan hal yang gak penting. Dengan asumsi, dengan hawa nafsunya yang gak bisa dia kontrol lagi saudara. Hari itu Simson jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Karena dia belum tahu siapa dirinya. Tapi ternyata setelah dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat, terakhir kali sebelum Simson meninggal, di pasal 16 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara, itu permintaan terakhir Simson. Dan dia terakhir kali berseru kepada Allah. Dia bilang, Tuhan ingatlah sekali ini, yang terakhir Tuhan, yang terakhir Tuhan. Dia ingin balas dendam. Pertanyaannya apakah Tuhan menjawab? Tuhan menjawab. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, saudara, di terjemahan yang berbeda dikatakan itu Simson vengeance, artinya balas dendamnya Simson. Tapi saya yakin Tuhan menjawab bukan karena dendamnya Simson. Tuhan menjawab seruan doanya. Karena dia ingin membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Simson, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Bukan untuk memuaskan Simson, tidak. Tapi untuk membuktikan kepada bangsa Filistin. Hari itu tiba-tiba di dalam penjara, ketika masih dirantai, rambut Simson pelan-pelan tumbuh lagi ketika dia berseru kepada Tuhan. Dan dengan sesaat, sekejap mata, dia merubuhkan satu gedung itu semua. Dan dikatakan di Alkitab, semua orang Filistin yang mati hari itu, dalam waktu satu malam itu, jauh lebih banyak dari pernah yang dibunuh oleh Simson sebelumnya. Dan Tuhan berperkara di sana atas hidupnya Simson. Saudara, dengan satu seruan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Simson saat itu mengingat Tuhan, walaupun untuk terakhir kalinya, dan Tuhan menjawab. Hari ini kita harus mengerti, kalau kita berseru, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan mau mengingatkan kita,
Kenapa dia jawab doanya Simpson bahwa Tuhan gak pernah lihat masa lalu saudara? Katakan amin saudara. Menurut kita masa lalu kita itu begitu buruk, tapi Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita. Masa lalumu tidak akan pernah bisa mendikte kehidupan saudara ke depan. Karena 2025 penuh dengan harapan akan lebih baik daripada 2024. Katakan amin saudara. Masa lalumu tidak bisa mendikte masa depanmu. Dibutuhkan memang keinginan yang kuat untuk kita bisa melihat sama-sama penuaian itu terjadi di 2025. Tapi keinginan yang kuat gak cukup. Sama-sama bilang keinginan yang kuat gak cukup. Ada satu kata yang kita butuhkan. Next, yaitu komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Komitmen membuat keinginan yang kuat menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kenapa? Karena komitmen membuat saudara yang tadinya malas ke gereja, tiba-tiba bangun dari tempat tidur saudara, Anda mandi, Anda siap-siap, Anda datang ke gereja. Itu komitmen. Komitmen membuat kita tiap Senin bangun pagi rasanya malas ke kantor, ketemu orang yang itu-itu aja, tapi Anda tetap bangun dan pergi ke kantor dan kasih senyuman yang terbaik. Itu komitmen. Komitmen juga, ini kalau kata personal trainer di gym, di awal-awal tahun biasanya banyak orang yang sign up pergi ke gym saudara. Tapi ternyata survei membuktikan yang rame di gym di awal-awal tahun cuma bertahan 3 bulan. Habis itu gymnya sepi lagi. Kenapa? Kurang komitmen. Tapi hari ini mari belajar. Anda bilang yang penting, karena orang bilang gini awal tahun body goals. Ya. Body ideal. Kita harus lebih kurus lagi. Kita harus tidak boleh makan makanan yang berminyak. Itu terjadi mungkin bisa 1-3 hari. Habis itu hari kelima kita bantai makan padang lagi. BPK lagi tiap hari saudara. Di akhir bulan kita cek darah tinggi lagi. Kurang komitmen. Tapi hari ini mari belajar. Ternyata komitmen yang membuat kita tanpa sadar kita pergi lari pagi, kita pergi jogging, kita pergi ke gym walaupun kita tahu pulang dari gym, pulang dari jogging kadang-kadang kaki pegel-pegel, badan sakit-sakit, tapi hidup menjadi lebih sehat. Itulah komitmen. Katakan amin saudara. Komitmen juga membuat kita setiap pagi yang mau mencari wajah Tuhan. Walaupun kita tahu, aduh masih ngantuk Tuhan. Tapi kita tetap bangun dan berkata, terima kasih Tuhan, aku memuji Engkau pagi hari ini. Itu komitmen bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan menjawab Simpson? Karena dia mengembalikan fokusnya. Next. Karena when you refocus, God will reveals. Ketika Anda fokus kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mengisi ulang kehidupan Anda yang kosong menjadi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. The fullness of your greatness is coming. Dan yang lebih luar biasanya lagi saudara. Dari tadi kita udah lihat Simpson sampai akhir hidupnya. Ternyata Tuhan gak lupa sama Simpson. Nanti kalau saudara mau tanya ketika kita udah di surga, kita tanya sama-sama, Bang, kok berani kali abang Simpson begitu bang? Nanti kalau udah di surga, saudara. Tapi ternyata di kitab Ibrani pasal 11, di sana judul perikopnya, pahlawan-pahlawan iman yang pernah dicatat di Alkitab yang luar biasa. Dicatat di sana yang pertama nama Gideon, Barak. Yang ketiga, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan gak pernah lihat masa lalu Simpson. Tapi Tuhan lihat masa depannya Simpson. Bagaimanapun juga dia di akhir hidupnya dia bertobat, dia bersuruh kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan dan Tuhan mengingat namanya Simpson. Berapa banyak saudara yang belajar sesuatu malam hari ini? Lambaikan tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. So hari ini refocus and God will reveals. Tuhan akan mengisi ulang kembali kehidupan saudara. Ini di awal tahun 2025 masih sangat fresh. Harusnya semangat kita masih sangat menyala saudara. Tapi kita harus menjalani penuh dengan komitmen. Mari angkat kedua tangan saudara. I love you Lord
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Mari dengan imanmu katakan your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Kau yang bersyukur katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara, malam hari ini